COVID-19 ini sendiri adalah bagian dari Satgas. Jadi kita mulai pada saat Satgas dibentuk di bulan Maret pertengahan. Di situ dibentuk juga tim, waktu itu tim koordinator relawan. Jadi memang relawan-relawan kita ini adalah relawan individu yang mendaftar langsung kepada platform Satgas, waktu itu namanya Des Relawan, yang basisnya ada di BNPB. Ada di seluruh Indonesia, tapi memang penyebarannya belum merata. Masih paling besar ada di Jawa. Selanjutnya di Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi. Jadi kalau di 34 provinsi ada, cuma jumlahnya memang belum merata. Struktur Satgas COVID itu sendiri ada 5 bidang. Itu ada bidang IT dan data, komunikasi, lalu ada bidang penanganan kesehatan, bidang perubahan perilaku, dan yang terakhir adalah bidang relawan yang diketuai oleh Andre Rahardian. Dan di bidang relawan itu tugas utama kami adalah untuk menempatkan relawan-relawan yang terdaftar di dalam Des Relawan untuk fasilitas kesehatan yang membutuhkan atau provinsi yang membutuhkan. Kita dari tim relawan di sini punya kegiatan namanya layanan dukungan psikososial, di mana kita mendeploy para relawan pekerja sosial, atau mungkin lebih familiar kita bilang social worker. Saya di sini sebagai pekerja sosial, itu sebagai profesi juga sih di sini. Nah, tugasnya itu di bagian bidang kesehatan mental dan dukungan psikososial. Nah, kalau kesehatan mental itu lebih ke psikolognya, nah saya lebih ke dukungan psikososialnya untuk relawan dan pasien juga pastinya. Kita yaitu dukungan psikososial lebih ke lingkungannya, biasanya persiapan pasien untuk kembali ke masyarakat, terus kalau relawan bosen, jenuh, kita juga bantu untuk mengatasinya dengan relaksasi dan lain sebagainya. Relaksasi lagi kakinya. Jadi memang ini tantangan kita yang kita hadapi saat ini, di mana setelah 9 bulan kita bekerja, tentu para relawan ini ada yang ada namanya COVID fatigue, jadi kecapean, kelelahan menghadapi COVID, kecapean melaksanakan protokol, juga ada tekanan-tekanan lain di masyarakat, sehingga memang beban secara psikologi ini meningkat sekarang. Kita juga perhatikan bukan hanya di relawan tapi juga di masyarakat pada umumnya. Menurut Mbak Hanifah, gimana dengan Mbak kita? Luar biasa sih Kak, soalnya kita di mana lagi dipilih. Oh, di mana ada TV ya? Oh, di kamar ada TV. Kebanggaan tertinggi adalah dalam biasanya dalam kerelawanan itu kita semuanya setara. Kita ngelepas jubah, ngelepas jabatan, ngelepas apa, itu semuanya kita setara. Jadi itu merasakan kesetaraan itu nggak di semua tempat akan kita dapatkan gitu. Jadi itu yang kebanggaannya di situ, dan kita bisa melihat senyum-senyum orang lain yang kita bantu. Itu juga kebahagiaan tersendiri dan kebanggaan bahwa kita mampu loh, bisa loh membantu orang lain gitu. Nggak pulang itu ada berapa bulan ya? 3 bulanan ya. 6, 7, pengen sih pulang gitu. Cuman yang namanya tugas, kesempatan ya anggap aja kayak lagi tugas keluar daerah sih sebenarnya. Kan nggak bisa pulang juga langsung kan. Nah itu sama aja kayak gitu aja, penempatannya lah. Dan udah biasa juga sih di keluarga. Nggak pulang-pulang berapa bulan biasanya gitu sih. Assalamualaikum teman-teman. Halo, nama saya Awa.
COVID itu kan bisa sembuh, aku mikir gitu. Program-program temanku itu pertama kami ada aksi dampingan, tadi mendampingi pasien yang terpapar. Ada aksi jemput. Aksi jemput ini kita menggunakan mobil temanku untuk mengantarkan pasien-pasien yang terpapar untuk ke tempat isolasi, ke rumah sakit ataupun melakukan tes swab. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Barusan saja saya dapat informasi dari masyarakat bahwa ada warganya yang terpapar COVID-19. Jadi kita sebagai lembaga kemanusiaan harus bergerak cepat. Oke, untuk itu saya langsung putuskan untuk penjemputan hari ini Sodik dan Farhan ya. Oke, kita cek kelengkapan. Yang pertama, sumber informasi. Sumber informasi ini dari Ketua Gugus Tugas. Jadi dari Ketua Gugus Tugas RW 10. Kemudian untuk kesiapan dan kelengkapan tim, kendaraan gimana, Sodik? Ya, aman. Kendaraan aman. Hazmat? APD semua lengkap, Pak. Oke, hazmat, masker, lengkap, face shield lengkap, sarung tangan. Ya, oke, sepatu, ada. Alat semprot. Ada. Oke ya. Tim 2 orang, Farhan dan Sodik ya. Ya, Pak. Oke, baik. Teman-teman yang akan terjun ke lapangan, karena yang kita bawa ini yang sudah pasti positif, maka tetap menggunakan APD yang lengkap, kemudian protokol kesehatan yang ketat. Yang pertama, menggunakan masker. Maskernya di double, jangan hanya masker medis, tapi dengan masker N95. Kemudian yang kedua, bawa hand sanitizer, ya jangan lupa untuk tetap bersih-bersih. Kemudian jaga jarak, minimal jaraknya 2 meter, ya. Oke, itu saja dari saya. Silakan Sodik dan Farhan untuk bersiap. Untuk tantangannya sendiri, kita tuh harus bisa kita harus bisa protect diri kita sendiri untuk oke, kita relawan, tapi kita juga melindungi diri sendiri untuk tidak terpapar gitu. Nanti kalau misalnya kita terpapar, kita tidak bisa membantu orang lagi seperti itu. Tantangan terbesar sebetulnya ada pada diri sendiri ya. Jadi ketika kita membantu orang lain, kita membantu teman-teman yang terpapar COVID, maka rasa rasa sombong, rasa jumawa yang ada di diri saya itu kadang suka muncul. Hei, kalau nggak ada gue, lu nggak bisa kebantu. Jadi tantangan terberatnya adalah itu, bagaimana kita tetap menundukkan hati, ya, menundukkan kepala, tetap sopan. Di situ sih sebetulnya menariknya mengelola itu gitu.
Saya dapat WhatsApp dari pasien yang ada di Kebun Pedes. Sepertinya mereka membutuhkan bahan pangan karena mereka kehabisan. Jadi kita akan menuju ke sana, kita akan bawa 2 paket sembako ya. Berarti untuk 2 pasien? Iya, untuk 2 pasien di 2 RT yang berbeda, tapi tetap di satu daerah Kebun Pedes. Tepatnya sih di dekat SD Pondok Rumput. Iya, tahu ya. Ayo kita mulai packing aja. Yuk. Jadi untuk pasien-pasien isolasi mandiri di rumah, kita support bahan pangan berupa suplemen, bahan pangan bumbu sampai bumbu, sayur-sayur, telur, ayam, segala macam. Ketemu lagi. Ya Pak. Jadi insya Allah hari itu ada pembagian 2 sembako. Iya ya. Untuk alamatnya nanti mungkin Bapak bisa arahkan ya Pak ya? Oh iya. Alamatnya. Nggak jauh sih ini. Di sini ya? Nanti kita jalan aja. Oh jalan aja bisa. Ini motor mau. Tapi yang sana di RT 7 itu agak jauh. Boleh pakai motor. Oh siap. Oh yang RT 7 agak jauh ya? Agak jauh. Baik. Mau jalan kaki boleh. Berarti untuk saat ini 1 paket dulu aja kali ya? Mau langsung dibawa apa di sini dulu? Oh langsung dibawa. Di duanya. Assalamualaikum. Iya, ini kita ada sedikit hadiah buat Ibu. Mudah-mudahan bisa ngebantu Ibu selama isolasi di rumah. Mudah-mudahan juga nambah kesehatan Ibu. Kita juga ada madu. Mudah-mudahan diskusi setiap hari Bu ya untuk keluarga. Kita. Amin. Kesini aja deh, keluar agak dekat di sini. Adanya ada. Di sini aja. Oleh. Oh di kamar mandi ya udah. Agak sini aja anak. Agak maju, depan. Bapak. Nah nggak apa-apa di sini juga. Semeter ini udah semeter. Iya, tapi Ibu alhamdulillah berapa orang Bu? Di rumah? Di rumah 4 orang. 4 orang ya. Yang mudah-mudahan hadiah ini bisa ngebantu untuk selalu terjaga di isolasi mandiri. Boleh ada? Dari RT. Bu ya. Oh iya. Terima kasih banyak. Balikin. Boleh. Kalau Oh untuk yang keadaannya, dirasa hari ini. hari ini ya iya. Yang tadi. Ada pileknya, ada yang nyesepnya masih. Oh masih ya, masih ada gejala ya Bu ya. Mudah-mudahan sih cepat pulih ya Bu ya. Aku lebih ke feel-nya, lebih ke perasaan orang tersebut. Terkadang ngerasa diasingkan itu emang gak enak banget. Pernah lah sekali-kali pernah merasakan diasingkan, dibully, diapain, tiba-tiba ini adalah salah satu kasus di mana orang hebat sekalipun bisa dibully tepatnya sama lingkungan sendiri gara-gara COVID gitu. Ini menurut aku kasihan aja, apalagi ketika dia tuh butuh imun kebahagiaan kan tepatnya, butuh support. Tapi ternyata karena emang lingkungannya tidak mengenal COVID, itu yang menurut saya lebih nggak bisa. Dia tuh ada cara untuk menangani COVID seperti apa. Nah ini yang luar biasa, antusiasme para relawan itu patut kita ajungkan jempol begitu ya. Jadi begitu mereka selesai masa isolasi, jadi yang ada di dalam dirinya bahwa saya harus bantu orang-orang yang terpapar gitu. Jadi rasa untuk berbagi, rasa untuk membantunya itu begitu kuat gitu. Sehingga kita tidak perlu lama untuk menerangkan dari sisi kebaikan dan lain-lain, karena memang dari dirinya itu sudah sangat ingin membantu gitu. Bahkan relawan-relawan kami ada dari yang usia SD tadi usia pelajar, mohon maaf, sampai usia yang cukup dewasa gitu ya, di atas 50 tahun gitu. Nah itu sangat antusias sekali mereka untuk aktivitas sosial gitu. Sebenarnya banyak sih dari dulu, dari yang sebenarnya aku
udah pernah ikut relawan waktu aku kelas 6, aku manjat buat donasi-donasi sampai sekarang, dan ya menurut aku seru aja gitu kayak gini, bikin jadi relawan itu seru banget. Misalnya kayak ngasih surat, terus misalnya aku ikut join sama Mamis di warung 1000 buat yang ngasih makanan ke orang yang lewat mungkin nggak ada. Kan selama COVID ini mungkin ekonominya pada berkurang, jadi kayak Salam Ait menyediakan warung 1000 dan aku ikut join di sana. Alhamdulillah bangga sih, jadi kayak punya bisa nolong orang, bisa bikin orang seneng aja tuh udah kayak bikin hatinya, moodnya tuh jadi naik gitu, jadi seru banget. Saya sih merasa bahwa kalau kita sudah melakukan satu kebaikan gitu ya, itu ada rasa bahagia yang tumbuh di diri kita begitu. Semakin kita banyak melakukan aktivitas kebaikan, maka rasa bahagia itu juga semakin bertambah. Memang tidak dipungkiri kadang-kadang stres pikiran, kemudian sakit badan dan lain-lain juga dialami oleh kita secara manusiawi begitu ya. Tapi begitu kita bisa membantu orang lain, maka imun kebaikan itu ya, itu menambah imun tubuh kita gitu, sehingga kita bisa cepat dengan pulih gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang sih semuanya begitu gitu ya. Pada teman-teman relawan Satgas penanganan COVID-19 yang berada di manapun di Indonesia, baik di fasilitas kesehatan maupun di lingkungan mandiri, di organisasi, terima kasih atas semua kerja kerasnya, semua kerja-kerja kerelawanannya. Tetap semangat, tetap kita jaga kesehatan diri kita, tetap kita laksanakan protokol 3M. Vaksin sudah ada, tapi pelaksanaan protokol tetap harus dilakukan. Jangan sampai kendor, jangan sampai kita tidak melakukan secara konsisten. Dan mari kita ajak sebanyak mungkin teman-teman di lingkungan, orang tua, keluarga untuk bisa sama-sama melakukan protokol. Jangan lupa tetap jaga kesehatan diri, tetap semangat. Salam tangguh biasanya. Metro TV, knowledge to elevate.